Tuh kalian bisa cek, mirip banget buaya, kulitnya ini keras ya teman-teman ya. Nah kita siram-siram aja. Wih. Oh langsung ngumpet tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Soto Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gua mau ngebahas tentang crocodile skin berikut care sheetnya ya. Care sheetnya, oke. Jadi kemarin tuh habis dapat kiriman teman-teman. Itu jalan lucu banget ya. Dapat kiriman crocodile skin, terus sekaligus untuk jualan ya. Jadi kalau kalian yang mau beli hewan di Soto Sakti bisa cek link di deskripsi teman-teman. Wow, langsung ke Tokopedia Soto Sakti ya untuk pembelian nih si crocodile skin ini. Nah, takutnya nanti ada yang beli tapi bingung sama care sheetnya teman-teman. Nah, di sini bakal gue bahas ya. Sebelumnya gue mau sedikit review. Ini adalah crocodile skin atau nama latinnya Tribolonotus gracilis ya teman-teman ya. Wow, kenapa disebut crocodile skin? Crocodile skin berarti artinya kadal buaya ya. Crocodile buaya, skin kadal. Nah, kenapa dibilang kadal buaya? Ini teman-teman, kalian bisa lihat ininya nih. Bisa lihat kulitnya, punggungnya ini tuh mirip banget buaya ya. Tuh kalian bisa cek, mirip banget buaya, kulitnya ini keras ya teman-teman ya. Kepalanya unik. Nah, ini crocodile skin red eyes atau mata merah ya. Tuh, wow, keren banget kan? Nah, si crocodile skin ini tidak bisa besar itu kayak kadal-kadal lainnya kayak iguana ya teman-teman. Jadi dia kalau nggak salah itu mentok di ukuran 23 cm atau 25 cm gitu. Dia nggak bisa besar teman-teman. Nah, si crocodile skin ini dia itu makanannya serangga teman-teman. Serangga seperti jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, kecoa dubia. Bahkan dia juga makan cacing teman-teman. Untuk dia produksinya nih, telurnya itu maksimal cuma sampai 2 ya. Gue pernah sih tapi 1, nggak pernah 2. Satu terus untuk si crocodile skin ini. Dia karakternya friendly banget teman-teman, jinak banget, jarang banget gigit. Bahkan gue nggak pernah digigit. Mungkin orang lain pernah kali ya. Kalau gue sih nggak pernah ya, karena karakternya yang jinak dan lucu. Tuh dia kayak kadal apa ya, kadal gagap gitu. Tapi dia juga suka pura-pura mati teman-teman, ngakuin badan gitu ya. Oke. Wow, keren. Dia habitatnya di hutan-hutan hujan teman-teman. Jadi yang hutan lembab gitulah. Jadi kita setting kandangnya nanti harus lembab ya, harus lembab dan harus nyaman teman-teman. Oke, di sini ada berapa ekor ya? 1, 2, ada yang ngumpet di ini nih, dia dingker. Ini tuh kandang sementara ya teman-teman ya. Gue taruh sini tuh. 3, 4, banyak juga nih. Oh ini aktif nih yang 5 ya, ada 5 ekor teman-teman. Kalian bisa order di Tokopedia Soto Sakti. Oke, sebelum kita setting, gue mau ngejelasin sesuatu ya. Sebelum kita setting kandangnya, jadi si crocodile skin ini dia butuh cahaya matahari juga teman-teman. Mentang-mentang dia lembab, mungkin kalian mikirnya dia itu nggak butuh sinar matahari, tetap dia butuh teman-teman. Tapi nih gue kasih tahu ya, kalau misalnya ngejemur si crocodile skin itu jangan pernah di tempat yang minim ventilasi udara, karena berbahaya teman-teman. Kalau misalnya ngejemur dia lebih baik itu benar-benar terbuka ya, dibuka aja tutupnya gitu. Yang sekiranya dia nggak bisa lompat, dibuka aja tutupnya. Kalau misalnya di kandangnya dia bisa lompat terus kalian jemur gitu, mendingan pindahin dulu deh ke kandang yang tinggi
baru taruh jemur. Tapi jemurnya harus pakai air teman-teman. Jadi air segini, terus dikasih bebatuan, baru deh taruh si crocodile skingnya. Nanti dia tinggal milih, kalau misalnya dia udah males berjemur dia bakal berendam teman-teman. Ini menyesuaikan suhunya. Oke, sekarang lanjut ke care sheetnya ya. Sebenarnya tadi udah care sheet sih, udah termasuk care sheet. Ini lanjut setting kandang ya, setting kandang. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan untuk setting kandang si crocodile sking ini? Nah ini sebelumnya gue udah naruhin beginian nih di kandangnya nih. Oke, langkah awal nih teman-teman. Apa aja yang dibutuhkan? Bentar, taruh bawah dulu. Nah, kalian harus punya kandangnya teman-teman. Tuh, kandangnya dia ya. Jadi gue pakai kandang skat, tapi nggak buat skat ya teman-teman ya. Skatannya nggak dipakai. Karena no problem sih, dia mau sendirian, mau koloni, dia nggak akan berantem ya teman-teman ya. Terus ventilasi udaranya dapat banget nih. Kalian bisa lihat lubangnya banyak nih. Tuh, lubangnya gede-gede. Jadi cukup banget teman-teman. Di samping juga ada ya, aman. Ini kotor, bukan kotor ini aja nggak bisa bersihin, tapi ini kotor kerak. Oke, setelah kandang kita butuh ini aja deh. Kita butuh ini teman-teman. Loh, udah ada box, kenapa ada box lagi? Nah ini box tapi tanpa tutup ya. Ini untuk tempat berendamnya dia. Kenapa gue milih yang ceper? Karena biar nggak tenggelam banget teman-teman. Ya udah pakai yang ceper, jangan pakai yang tinggi banget, kasihan dia nanti. Pakai yang ceper. Terus ada hiding cave. Nah hiding cave gue di sini pakai 3 hiding cave ya, karena hiding cave nya kecil-kecil teman-teman. Itu hiding cave nya kecil-kecil, pakai hiding cave. Ini 1, 2, 3. Dan kenapa banyak hiding cave nya? Karena crocodile skingnya nggak cuma 1 teman-teman, tapi banyak. Terus ini ada feeding dish atau tempat makanannya dia teman-teman. Terus ini sih harusnya ngejelasin dari kandang terus ke sini ya. Ini adalah alasnya dia teman-teman. Kalian bisa pakai kokopit, bisa pakai serabut kelapa, dan itu harus dilembapin teman-teman. Jadi nggak cuma kering. Oke. Terus makanannya tentunya, makanannya ulet Hongkong. Gue pakainya ulet Hongkong karena lagi adanya ulet Hongkong ya. Nah terus ini nih, ini air. Oke, sebentar kita taruh dulu. Nah kita mulai dari sini ya, dari tempat ininya berendamnya dia. Kita kasih air teman-teman, sedikit aja dulu. Oke. Terus dilanjut ini alasnya. Ada kotor-kotorannya nih, ada plastik. Nah kayak gini teman-teman. Terus kita taruh hiding cave-nya di sebelah sini ya. Hiding cave sebenarnya ada pendek dia. Nah, udah aman. Terus di sini, jadi banyak ya, perbanyak ininya, perbanyak hiding cave-nya. Ini bisa ngasih ditutup? Oh bisa, muat. Nah satu lagi di sini. Sini mana? Sini aja ya. Sini aja. Ya pakai ini deh. Nah, di sini teman-teman hiding cave-nya ini semuanya tertata ya. Nah, tempat makan, enaknya sih tempat makan jangan di sini ya. Tempat makan tuh di mana ya? Di sini kali ya. Di sini tempat makannya. Oke. Sudah seperti ini teman-teman. Jadi ada air nih, kelihatan kan dari atas tuh. Tunggu, maksudnya dari atas ya. Air,
Terus hiding cave feeding dish. Tapi feeding dishnya belakangan dulu deh, soalnya mau dilembabin ini teman-teman. Kita kasih air, pokoknya kita bikin lembab ya. Nah, kita siram-siram aja. Tuh, sekiranya udah lembab, udah lembab belum sih? Kita cemok-cemok ya. Kita cemok-cemok. Udah lah ya, aman. Nah, udah seperti ini teman-teman, udah lembab, udah asik banget. Terus kita ini nih, lupa feeding dish ya. Kita pilihin dulu ulat hongkongnya nih, karena ulat hongkongnya udah lama di sini nih, jadi banyak serbuk-serbuk bekas moltingnya mereka. Kita pilihin ya. Kita taruh dulu sini deh. Kita pilihin ya teman-teman ya. Untuk si ulat hongkongnya, kita pilih yang masih ada isinya. Jadi gue pribadi kalau misalnya untuk ulat hongkong yang baru beli dari kios itu nggak langsung dikasih makan ke hewannya ya teman-teman ya. Aduh, pengen bersin nggak langsung dikasih ke hewannya, tapi kita kasih makan dulu si ulat hongkongnya pakai cat food atau makanan-makanan bergizi lainnya ya teman-teman ya. Karena kan kita nggak tahu di sana makannya apa, di kios burung makannya apa. Jadi lebih baik kita kosongkan mereka dulu, kita puasain nih, puasain berapa jam, 6 jam lah, puasain mereka, habis itu kasih makan cat food, biar ulat hongkongnya mengandung makanan-makanan yang bergizi teman-teman. Jadi buat crocodile skinnya juga bagus ya, istilahnya itu di gut lot. Aduh, gatal lagi. Tuh, kita cari ulat-ulatnya. Nah, khusus teman-teman yang ngasih makan serangga-serangga yang bisa gigit balik ya, kayak jangkrik gitu teman-teman. Kalau kalian ngasih makannya ke crocodile skin itu harus dipantau ya. Jangan sampai kita ngedimin jangkrik itu, misalnya ada yang nggak makan nih, ada yang jangkrik nggak dimakan nih, terus kita ngedimin beberapa hari, itu berbahaya teman-teman. Karena bisa berakibat si crocodile skinnya bakal digigitin sama jangkrik tersebut dan berakibat luka-luka kecil ya. Walaupun kecil lukanya itu, kalau misalnya keseringan ya lama-lama gede lukanya teman-teman. Jadi boncal-boncal gitu ya, kasihan nanti crocodile skinnya. Jadi kalau gue sih lebih amannya kasih makan tuh cacing tanah, terus ulat hongkong, kecoa dubia, kecoa turkis, tuh aman teman-teman. Nanti rencananya mau beli ulat buat pakan crocodile skin. Nah, terus ukuran pakannya untuk serangga nih, itu jangan melebihi besar kepalanya ya teman-teman ya, nanti dia kesedap, kasihan nanti crocodile skinnya. Nah, udah ya teman-teman ya, taruh bawah. Terus kita buka ininya nih, kita taruh ya sebelah sini ya, kita taruh sebelah sini. Terus kita pindahkan si crocodile skinnya teman-teman. Tuh, crocodile skinnya kita taruh di tempat yang berendam nih. 1, 2, tuh, 2. Ini yang satu aktif banget ya. Nah nih, baik. Nih, wow, langsung ngumpet tuh, langsung lari. Kalian mungkin lihat tadi ya, ke arah sana. Udah habis ya, habis teman-teman. Nih, jadi seperti ini setting kandangnya teman-teman.
ajib ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Takutnya ada yang kurang dari penjelasan soal Kershit Crocodile King ya teman-teman ya. Ya, semoga video ini bermanfaat, jadi pengetahuan buat kalian yang pengen pelihara atau yang sudah pelihara dan baru tahu setting kandangnya atau Kershitnya. Thank you buat yang udah nonton video di Sato Sakti. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.